kemarin tentang apa? Tentang tajwid. Di sini ada absen ya? Ada. Sudah ada. Sudah ada absen apa? Abdul Afandi. Terus Asri Sulastri. Hadir. Iis Kartika. Hadir. Terus Elin. Fatmawati. Diana. Livia. Saya senang. Bisa air bunga. Asal diulang tahun Putri Rianti. Hadir. Malaikat ya. Ini sebelum ke menjelaskan tentang bab terakhir sebelum melaksanakan ujian akhir, itu bab tentang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini sebelumnya kata Bu Jijen ada tugas, ada tugas bikin makalah. Iya, presentasi ya. Kemarin kan aku yang presentasi. Udah ada tugasnya. Udah, tapi makanya gak dibawa. Yang kemarin presentasi siapa? Putri. Putri sama. Putri yang mana Putri? Tadi ya. Putri yang mana? Itu sama. Sendiri. Iya, sendiri. Oh sendiri. Yang bidik sih dia. Putri naik sama. Sarah Livia. Iya bisa. Itu bisa. Oh, Pak Mawati. Fatmawati itu. Iya. Berarti 5 ya? Sedih cepat. Sudah masukkan aja tentang ilmu pengetahuan ekonomi. Berarti kemarin udah. Ya. Kemarin kalau pengertian hidup sederhana. Yang Tiga itu nih. Tiga. Bertiga itu tentang menjaga kelestarian lingkungan. Yang itu berapa yang mau kalian tulis? Yang kedua tentang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebelum ke pembahasan, ada yang berpendapat apa sih ilmu pengetahuan itu? Ilmu pengetahuan. Ada yang bisa jelasin? Ilmu pengetahuan.
Lupa. Berarti pernah apa lo? Ilmu pengetahuan itu bersumbernya dari mana? Dari buku. Dari. Nah, pengetahuan itu sumbernya dari ilmu. Jadi kita bisa tahu segala hal, tahu apa apapun itu, ilmu apapun itu. Nah, itu adalah sebuah pengetahuan yang kita miliki dari hasil ilmu tersebut. Dan teknologi, apa teknologi? HP. Emang kedua. Jadi teknologi itu bisa membantu gitu, bisa membantu dalam pembelajaran terus sekolah. Yang pertama, salah satu dalil yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang pertama itu dalam surah Al-Alaq ayat 1-5. Hafal ya? Awalnya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Seorang bisa coba. Seorang ada satu nyanyi. Coba. Yang belakang siapa? Seorang atau berdua? Mario. Mario mana? Itu. Enggak. Lo siapa aja satu orang? Silakan. Siapa aja bebas. Baca bang, baca. Oke, ada. Kita berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bisa baca artinya? Artinya ada? Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, Quran surat Al-Alaq ini menjadi dasar pertama atau dalil pertama tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari awal ayat, nah ini merupakan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan itu di mana tempatnya? Di Gua. Pada saat usia berapa? 20. Nah, surah Al-Alaq ini dari ayat 1 sampai dengan 5 berisi perintah Allah. Perintah Allah ini yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW untuk membaca. Dari ayat pertama kan Iqra. Iqra itu artinya baca. Jadi
menyuruh kepada Nabi Muhammad itu membaca apa aja sih? Coba aja. Jadi membaca itu bukan membaca sebatas buku atau Quran dari kita kan kitab Al-Quran. Jadi membaca keseluruhan dari mulai alam semesta ciptaan dari Allah membaca kan? Membaca di dalam bukan membaca gitu doang kan, bisa membaca ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, surat pertama ini diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro pada saat itu ketika Nabi Muhammad sedang menyendiri di Gua Hiro bersolat dalam istirahat itu. Bersolat di Gua Hiro, tiba-tiba ada malaikat apa? Jibril. Nah, ya malaikat Jibril tiba-tiba datang dengan menyampaikan, ada suaranya saja menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW itu ada tergolong orang yang umi. Tahu gak umi? Oh, umi apa umi? Umi. Berarti umi itu ibu umi. Nabi Muhammad itu orang yang umi. Umi itu apa? Apa? Bodoh. Mustahil Nabi Muhammad itu bodoh. Kalau Nabi Muhammad bodoh, otomatis kita juga sebagai umat Islam bodoh. Nabi Muhammad itu mempunyai berapa sifat? Pertama, itu di dalam kitab Al-Qur'an ada kan? Lawannya kirim, khianat, iman. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mustahil bodoh. Yang ada juga Nabi Muhammad itu adalah patronan yaitu pintar. Tapi Nabi Muhammad itu disifati Nabi Muhammad itu umi, orang yang umi. Umi itu apa yang terumi? Bisa apa? Tidak bisa apa-apa. Itu tidak masuk akal gitu. Nabi Muhammad tidak bisa apa-apa. Umi itu di dalam buku umi Nabi Muhammad itu umi itu artinya tidak bisa membaca dan menulis. Ada umi di pesantren pernah diaji kan? Belum. Umi itu orang, bukan orang. Nabi Muhammad itu sifatnya mempunyai sifat umi. Umi itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Apakah sifat umi tersebut menjadi kekurangan Nabi Muhammad? Tidak. Kan tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Contohnya gini, ketika ada di salah satu kelas ini ya, dia itu seorang dia itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, apakah itu kekurangan? Kekurangan. Ketika di Nabi Muhammad apa kekurangan? Tidak. Kekurangan? Apa enggak? Kenapa enggak? Kalau di kita sendiri kan itu menjadi sebuah kekurangan. Ketika tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi itu ada di Nabi Muhammad. Apakah menjadi kekurangan? Sementara Nabi Muhammad mustahil. Karena orang yang paling sempurna itu Nabi Muhammad. Kenapa? Alasan bahasa Sunda nama Allah ngeresahkeun Nabi Muhammad umi teh kunaon. Karena alasan kenapa Allah menciptakan Nabi Muhammad itu dengan umi, tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis, karena ketika beliau Nabi Muhammad diciptakan Allah bisa membaca dan menulis, kaum kafir Quraisy akan mendebat Nabi Muhammad bahwa Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad itu merupakan hasil karya Nabi Muhammad.
Coba, ketika Nabi Muhammad, sekarang Nabi Muhammad bisa menulis, bisa membaca, otomatis kan kaum kafir Quraisy pada zaman dahulu pikirnya, oh itu berarti hasil karangan atau hasil ciptaan tulisan Nabi Muhammad SAW. Makanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikersakkan bahasa Sunda, dikersakkan tidak bisa membaca dan menulis. Karena kenapa? Karena soalnya ketika Nabi Muhammad bisa menulis, bisa membaca, dapat diragukan keaslian Al-Quran. Jadi itu makanya Nabi Muhammad itu bukan kekurangan, tapi menjadi sebuah kelebihan di Nabi Muhammad. Tapi ketika datangnya di kita sebagai orang biasa, itu bukan kekurangan, itu bukan kelebihan, tapi kekurangan. Nah itu ayat pertama. Dalam hikmah dari turunnya ayat ini itu pertama Allah menyuruh kita untuk membaca dalam segala hal. Ketika kita ingin mengetahui sebuah ilmu pengetahuan apapun, kalau kita tidak membaca, kita tidak bisa tahu. Contohnya di pesantren, kita mengaji kita di sini kita bawa kelas 12. Terus intinya ada tahu ini kan? Banyak. Jadi contohnya gitu, ketika kita ingin mendapatkan suatu ilmu, jadi tidak bisa instan. Kalau Nabi Muhammad itu sudah dikasih kelebihan sama Allah, bisa menjadi sifat kita walaupun tidak menghafal, tidak belajar Nabi Muhammad, tapi kita sebagai orang biasa yang harus belajar dari awal, dari membaca tersebut. Coba yang tadi minta Putri Mingkiana, Tahu Livia, Nisa, Salam Rahmat untuk bertiga aja, Putri Mesarok sama Livia. Putri ini Mesarok, Livia depan untuk mempresentasikan kandungan surah Yunus ayat 101. Ini jadi moderator, udah tahu kan sistem presentasi? Jadi moderator yang membaca, yang jadi nanti ada moderatornya, satu orang jadi moderator. Lalu moderator itu bukan tugas membaca, jadi moderator itu mengatur jalannya presentasi. Yang dua lainnya yang membaca, menjelaskan kepada moderator. Siapa? Nanti yang lainnya persiapan untuk bertanya. Tapi bertanya sesuai dengan materi yang disampaikan. Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan pelajaran Al-Quran Hadis bab 4 tentang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebelumnya perkenalan dulu ya, nama saya Putri Mediana dan dua teman saya, yang ini Maisaroh dan yang ketiga Maisaroh ada Livia yang juga terpilih. Di sini kami akan mempresentasikan surah Yunus ayat 101 tentang
tentang perintah memperhatikan gejala alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul yanzuru ma fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun. Yang artinya, katakanlah pada Nabi Muhammad, perhatikanlah apa saja yang ada di langit dan di bumi, tidaklah berguna tanda-tanda kebesaran Allah dan peringatan-peringatan itu untuk menghindarkan azab Allah dari kaum yang tidak beriman. Quran Surat Yunus ayat 101. Kandungan ayat tersebut, Surat Yunus ayat 101 merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyuruh kepada umatnya untuk memperhatikan macam-macam ciptaan Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk berpikir tentang kejadian alam semesta dan semua ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan akal pikiran dan hati kepada manusia untuk digunakan dengan sebaik-baiknya sehingga menambah keimanan dan ketakwaan kepadanya. Orang tidak beriman menganggap penciptaan alam semesta dan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala hanya sia-sia dan tidak memiliki hikmah. Peringatan nabi-nabi kepada mereka yang dari bekas ke dalam jiwa, mereka tidak dapat mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah dan tidak sampai kepada kesimpulan ada Allah yang Maha Esa. Kesimpulan dari ayat ini adalah perintah untuk berpikir dan memperhatikan alam semesta dan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kul itu artinya katakanlah kepada Nabi Muhammad. Unduru, perhatikanlah wama itu gini dan tidak bermanfaat. Al ayatu tanda-tanda kekuasaan Allah, wanuduru dan rasul yang memberi peringatan. Jadi kita sebagai umat manusia diperintahkan untuk memperhatikan alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk memperhatikan yang aneh-aneh gitu kan, bukan untuk memikirkan yang aneh-aneh dan tidak bermanfaat, bukan untuk memperhatikan yang aneh-aneh dan yang tidak bermanfaat. Kita diberi akal dan pikiran untuk memikirkan apa yang ada di alam semesta ini, seperti manusia, terus binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan, hanya untuk tafakur atau memikirkan yang ada di muka bumi ini. Supaya apa? Supaya kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Ada yang mau bertanya? Di sekeliling yang tadi dibacakan dan sedikit penjelasannya, ada yang mau bertanya? Siapa? Sebelumnya mau ditambahkan, orang yang tidak beriman menganggap penciptaan alam semesta dan semua ciptaan Allah hanya sia-sia dan tidak memiliki hikmah. Orang yang tidak beriman, kita kan selaku orang Islam kita harus beriman, berarti kita harus menganggap ciptaan Allah itu ada hikmahnya, ya seperti apa namanya? Seperti cara yang cari tidak ada. Musa seperti Musa kan dia kalau di kampung kalau ada musang di kampung selalu dikeroyok oleh rakyat, tapi dia kan padahal dia telah berjasa kepada manusia, seperti kopi luwak itu kan dari kotoran musang gitu. Jadi kita selalu orang beriman harus menganggap bahwa semua ciptaan yang ada di muka bumi ini hanya bukan sia-sia gitu. Jadi ada manfaatnya dan ada hikmahnya. Silakan Fatma. Izin bertanya, apa saja manfaat yang lainnya selain yang tadi? Manfaat memikirkan ciptaan Allah. Selain yang tadi yang mana? Yang tadi dijelaskan itu kan salah satu manfaatnya. Yang lain coba cari yang lain.
memikirkan kita awal manfaatnya apa sih? Oh, sudah sih. Manfaatnya kan tadi agar kita bertakwa, ya, agar kita bertakwa kepada Allah dan beriman, jadi meningkatkan keimanan kita. Hanya bukan sebatas pengetahuan, contohnya mengetahui bahwa Allah itu ada, tapi kan belum tentu gitu kan. Dengan tanda-tanda tersebut mungkin bisa meningkatkan keimanan kita. Contohnya kita beriman bahwa Allah itu ada, tapi kan belum tentu kalau kita tidak memikirkan apa yang ada di dunia ini. Kalau kita memikirkan apa yang ada di dunia ini, pasti keimanan kita akan meningkat. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Lagi. Tampilan dari seputar yang dijelaskan tadi. Boleh bertanya? Saya melayankan diskusi. Tadi kan menjelaskan bahwa tentang tafakur. Ya, tafakur itu menggunakan akal atau pikiran kita. Nah, apa sih akal itu? Apakah akal itu ada pembagiannya atau gimana? Kata teman saya, kata Putri, tadi itu cara. Terus apakah hewan itu punya akal? Iya. Oh, berarti ketika manusia tidak menggunakan akal itu hewan? Ada sebagian, saya tahu lama nggak tahu apa, ada sebagian bahwa hewan itu tidak mempunyai akal, hanya mempunyai hawa nafsu. Ingat nafsu. Jadi bedanya manusia dan hewan itu dari akalnya berarti ya? Terus ada yang mau bertanya lagi nggak? Dari laki-lakinya nih? Bahkan namanya iya jadi udah. Coba kalian tanya siapa? Tanyanya jadi apa yang kalian sampaikan tadi sudah disuruh ke siapa? Kalau misalkan kamu ada yang tanya lagi, boleh nggak kami bertiga mau bertanya? Boleh banget. Nih kan tadi dari bacain ya, kesimpulan dari ayat tersebut, kita diperintah untuk apa? Kita diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beriman kepadanya. Kan bukan beriman doang kan? Agar beriman kita meningkat, kita di tafakur apa? Tafakur kita Orang diri. Ya bisa. Arti dari tafakur itu apa sih? Ya bisa. Dan Cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini tepuk tangan. Terima kasih kepada Putri, terus Maestro. Ini Maestro sama Livia atas menyampaikan materi tadi. Dan juga terima kasih kepada yang bertanya itu. Fatma ya. Fatma Fatmawati. Jadi Fatmawati bertanya apa? Tafakur ya. Ini manfaat dari bertafakur. Salah satunya itu kita juga akan semakin keyakinan tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin meningkat. Jadi bukan saja kita tahu Allah itu ada, dengan bertafakur, tafakur itu bebas bisa keciptaannya, semua ciptaannya. Karena tafakur itu tidak bisa, tafakur itu keciptaannya, gitu. Memikirkan itu keciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya dengan memikirkan alam semesta ini, gimana sih diciptakan. Tadi pemateri menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti ada manfaatnya, walaupun kadang kita juga sulit memikirkan apa manfaatnya hal tersebut. Terus dari juga tentang menyinggung tentang akal pikiran. Akal itu dalam kitab Majmu'atul Aqidah. Majmu'atul Aqidah akal itu ada dua. Yang pertama akal goriji, yang kedua akal tabi'i. Akal goriji itu akal yang ada di manusia, akal goriji itu. Sedangkan akal tabi'i sebetulnya hewan itu punya akal, cuman akal tabi'i. Jadi di manusia itu akal goriji, di hewan itu akal tabi'i. Apa sih akal goriji itu? Akal goriji itu adalah akal yang dapat menemukan kita atau bisa yakin menemukan bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Itu akal goriji. Sementara akal tabi'i yang ada di hewan, hewan-hewan itu akal tabi'i. Jadi ketika manusia tidak menggunakan akal yang tadi kata siapa? Nah, ketika manusia tidak menggunakan akal yang tersebut bisa disebut hewan. Nah gitu, jadi akal itu ada dua, akal goriji dan akal tabi'i. Akal goriji ada di mana? Di manusia. Akal tabi'i hewan. Di hewan itu ada di kitab Majmu'atul Aqidah karangan Kiai Soer. Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda Tasik. Tahu kan? Tahu. Sering disebut apa? Buah ajengan. Di sini ada yang kita betul? Belum. Tapi ada. Ini pernah menjelasin Akal goriji atau ini. Jadi akal itu ada dua, akal ini sama akal goriji. Seperti itu. Kalau tadi berbicara tentang tafakur juga, tafakur manfaat itu sangat banyak sekali. Bisa dari sini tafakur. Jadi sampai sini. Lanjut ke yang ketiga, dari surah Yunus ayat 101 tentang memperhatikan gejala alam. Yang ketiga itu surah Al-Baqarah ayat 164 tentang fenomena alam. Dari Al-Qur'annya ada yang tolong bisa baca. Laki-laki nih bisa baca. Bacain. Yo, boleh. Di depan sih. Ayo.
apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu tangannya dia menghidupkan bumi setelah mati atau kering, dan dia menyebarkan di dalamnya semua jenis hewan dan pengisiran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Quran surah Al-Baqarah. Oke, terima kasih. Kita masuk Rio. Jadi ini bacaan Sumayo, Quran surah Al-Baqarah ayat 164, yang mana di ayat ini dijelaskan bahwa penciptaan langit dan bumi, terus pergantian siang dan malam, baktera yang melayani di laut dengan muatan yang hampir manusia, apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan dia menghidupkan bumi setelah mati. Menghidupkan bumi setelah mati berarti bumi itu mati. Dan dia memberikan di dalamnya semua jenis hewan dan pengisaran angin dan awan dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebersamaan bagi kaum yang mengerti. Nah, dari sini juga kita banyak mengambil pelajaran. Contohnya dengan melihat penciptaan langit Allah, langit yang sangat tinggi tapi tidak ada tiangnya. Sementara kan manusia dalam menciptakan bangunan yang begitu megah tanpa tiang tidak akan bisa berdiri. Tapi Allah menciptakan langit yang seindah ini, seluas ini tapi tanpa tiang. Itu juga termasuk salah satu cara kita untuk bertafakur. Nanti minta ini ya, minta perwakilan aja. Tuliskan contoh bertafakur kayak tadi dijelaskan. Contohnya itu langit, melihat langit kita Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tanpa adanya tiang bisa berdiri. Nah, cara yang lain seperti itu. Cara kalian bertafakur dengan ciptaan Allah itu bagaimana? Dari hewan juga bisa. Kenapa cicak gitu? Cicak yang hidupnya cuma di dinding bisa makan nyamuk yang terbang. Coba dicari gimana? Laki-laki. Bawa. Contohnya gitu, bertafakur lewat kita alatnya dengan apa? Tafakur dari sini memikirkan sesuatu. Jadi dengan bertafakur kita akan lebih menambah keimanan. Contohnya kayak tadi, apa ya contohnya? Tahlilan. Bebas ciptaan. Dia ada ditemukan. Kenapa? Ada ditemukan. Contoh bertafakur. Kalian bertafakur. Makan beja. Oh, boleh. Searab, boleh.
kayak nyamuk. Kenapa sih nyamuk ciptakan? Tujuannya buat apa? Buat ngiditin badan. Bolong. Kabut. Udah mulai. Contohnya kayak Tulis. memikirkan tentang ciptaan Allah, memikirkan sebuah Memikirkan lagi. Tadi kan dijelas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.